Adem. Karena yang ber-AC. Tapi memang dulu pernah waktu saya datang ke sini AC-nya pas mati ya. Tapi suasananya tetap dingin karena memang dingin, sejuk. Karena memang ini kan dari marmer ya. Jadi memancarkan hawa dingin dan juga langitnya kan tinggi. kubahnya kan tinggi ya. Jadi perputaran udaranya enak gitu ya, Cak ya. Dan ini memang kami berdua sekarang berduduk di tempat sholat biasanya diperuntukkan kaum perempuan di sini. Oh, yang di sini. Di sini dan kemudian juga ada di atas. Yang perempuan ya. Yang di atas ini nih. Ya, ini kan mengikuti tradisi Islam ya. Biasanya memang dipisah. Ya. Ada yang dipisah itu benar-benar dipisah oleh dinding. Tadi malah pintu masuknya cuma satu, Cak. Nah, ini memang lumayan progresif masjid Turki ini ya. Pintu masuknya pun juga satu. Jadi tidak membedakan perempuan sama laki-laki ya. Bareng mengesankan bahwa memang emansipasi perempuan. Nah, ini memang isu masih kontroversial dari dulu sampai sekarang. Terutama di umat muslim sendiri ya. Itu untuk masalah perempuan dan laki-laki dibedakan. Dan itu banyak mendapat pertentangan apalagi ketika masuk ke dalam dunia barat ya, Cak ya. Yang di Amerika yang memang banyak aliran, ada yang progresif, ada yang konservatif. Ada banyak masjid di Amerika atau sejumlah itu yang masih dianggap diskriminatif. Kadang-kadang nggak melihat pas sholat jamaah nggak bisa melihat imamnya. Iya. Jadi ditutup sama gitu sekali, kan. Ya. Wah, ini nggak adil. Nah, di Berkeley ini ada seorang tokoh muslim wanita, Rabiah Akibel namanya. Itu punya ide yang mungkin dianggap oleh kalangan muslim yang umumnya mungkin radikal ya. Karena ini mendirikan masjid yang campur. Oh, jadi perempuan sama laki-laki bareng sholatnya? Bisa bersampingan kayak ini dengan sholat gitu. Hayya ala salat, hayya ala salat. Saat baru menjadi mualaf, Rabia Kibel tidak mungkin berani sholat di samping jamaah laki-laki. Well, I think at first, like most new Muslims, I accepted everything because I felt that was my role. I felt that that's what God wanted, was for me to accept what already was happening. But I think as an intelligent thinking person, after a while I began to see that there seemed to be an imbalance in that approach. Berangkat dari rasa frustasi karena tidak bisa melihat imam setiap kali sholat Jumat, Rabia memutuskan mendirikan sebuah masjid yang memungkinkan pria maupun perempuan beribadah di ruangan yang sama. Masjid ini dinamakan Kalbu Maryam atau Hati Maryam sebagai penghormatan kepada Siti Maryam, perempuan yang dimuliakan dalam agama Islam dan Kristen. Pria kelahiran Mesir ini mengaku jarang berkunjung ke masjid setelah putrinya lahir 11 tahun lalu. Sekarang ia ingin mengajak putrinya menjadi jemaah masjid di Berkeley ini. Show her a new model that can kind of point out to her like you can retain your religious heritage and retain your religious culture in a space and environment where you are equal. And not just separate, but equal. Namun tentu tidak semua bisa menerima konsep ini. I've had some backlash from Muslim men, but I was determined from the beginning that if I get threats or if there's language or something doesn't feel good about it, I would just ignore it. Bagi sejumlah muslimah yang ditemui VOA, beribadah di tempat yang memisahkan laki-laki dengan perempuan tidak pernah menjadi masalah. That's just how I was raised. Tapi di masjid ini, Salimah merasakan pengalaman yang belum pernah ia temukan. Allahu Akbar. I'd never been to a mosque where a woman led a prayer so much as where I would ever think that I would actually lead the prayer as well. So it gives you an empowering feeling. You know, you can pretty much go out and do anything. Bagi Rabia sendiri, tujuan utamanya adalah menciptakan ruang yang terbuka bagi semua. And if someone wants to join me, male or female, Shia, Sunni, whatever you are, whatever color you are, wherever you come from in the world, then you join me here, and that would be very lovely. Walaupun tidak semua orang mau beribadah di sini, jemaah Kalbu Maryam merasa masjid ini menjadi wadah untuk lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Dari Berkeley, California, tim VOA. Iya, kenapa? Kesel sampean ngono. Iya, ranggone ngene, Cak. Simpuh ngono ya. Apa sih lo? Iya. Kowe rada loro gak jane. Tua. Tapi rasa haus saya memang begitu masuk sini udah hilang. Hilang, karena memang di dalam adem sih, Cak. Tadi kita tidak ingin mempropagandakan masjid seperti itu, hanya memberikan gambaran sisi-sisi tentang bagaimana Islam di Amerika seperti itu ya. Dan tentu saja tadi sudah kita kasih konteksnya
ada kegelisahan, kemudian juga akhirnya punya ide berani seperti itu, yang tentu juga saya yakin banyak muslim yang tidak setuju. Ya silakan monggo ya, bebas. Nah, Dulur, kita akan teruskan ngobrolnya untuk edisi Ramadan yang pertama ini, tapi setelah yang satu ini.